Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita loh. Nih, tapi ada rulesnya yang harus kalian taatin. Yang no, yang pertama, kalian gak boleh makan sambil minum, itu tetot. Yang kedua, kalian main-mainan, itu juga tetot. Yang terakhir nih, yang ketiga, kalian gak boleh lari-larian, itu juga tetot banget. Tapi nih, yang yes, pertama, kalian harus siapin Alkitab kalian. Itu tuh yang paling penting. Mau ibadah harus siapin Alkitab. Yang kedua, kalian harus siapin hati yang sungguh-sungguh untuk ikutin ibadahnya. Yang paling terakhir nih, yang penting banget, kalian harus undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kalian biar ibadahnya makin top. Oke, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya!
Paket. Paket. Wih, ada paket lagi kita minggu ini. Oh iya, kita masih akan tebak tokoh Alkitab kan minggu ini. Kak, paketnya diambil dulu. Buka paketnya, isi apa ya? Ada suratnya. Shalom, hari ini kita akan belajar bersama tentang satu orang tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan merupakan nenek moyang dari Tuhan Yesus. Wah, domba. Kira-kira clue-nya tentang siapa ya? Kita minta hikmat dulu, Kak, untuk kita bisa tebak tokoh kita siapa minggu ini. Yuk adik-adik, kita doa sama-sama sebelum masuk ibadah ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami ya Tuhan, biarlah kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau terima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sudah siap ibadahnya ya? Ayo kita sama-sama. Kita sembah Tuhan. Siapkan hati kita. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Ayo kita lebih sungguh lagi nyanyikan lagu ini dari dasar hati kita. Kalau kita cinta Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my home. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus.
mencintai Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ayo adik-adik, kita sembah Tuhan. Naikkan penyembahan kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. I love you Jesus. I love you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau mulia. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau. Haleluya. Jamah hati kami Tuhan. Yang kami perlukan Engkau Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Oh Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus. Rabaya rabashika, rabaya rabashika, rabaya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Ya adik-adik katakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan lebih sungguh lagi adik-adik. I am here because of your grace. I am here
adik-adik. Ayo kita mulai. Adik-adik semangat ya. Meskipun jatuh, dimarahi orang, dijauhi orang, tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kuatku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Lagi. Ayo lebih semangat. Senyumnya mana? Meskipun jatuh, Oh tidak. dimarahi orang, dijauhi orang, tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kuatku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Nomor satu, kayu salib kuatku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Tapi Yesus nomor satu, kayu salib kuatku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Lebih semangat. Oke adik-adik. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, Dan satu lagi. disingkirkan, tinggi, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Lebih tinggi lagi adik-adik. Kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung Ayo itu kita singkirkan. disingkirkan, gunung tinggi Ratakan. oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini Pindahkan. pindahkan, gunung itu Singkirkan. disingkirkan, gunung tinggi Kita ratakan. diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh siapa? Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Kak, clue kita berikutnya apa nih? Aku penasaran. Sebentar kita lihat. Nih.
Baiklah Laskar Kristus, ayo lebih semangat lagi. Tunjukkan kekuatanmu. Ya, bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lebih lagi semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo semuanya, kita hancurkan iblisnya. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Siapa yang pahlawan? Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Laskar-laskar Kristus, yes, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Laskar-laskar Kristus, dan tinggi, yes saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ayo, Laskar Kristus, lebih lagi. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Ayo Laskar Kristus, Laskar Kristus, lompat tinggi saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Laskar-laskar Kristus, ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Laskar-laskar Kristus, ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang yang gede. Bawa pedang di tangan. Yuk kita kacau-kacaukan. Bikin kacau setan. Yeay. Kita. Yeay. Kak, apa tuh? Jangan-jangan clue kita berikutnya. Coba lihat Kak, sebelum kita lanjut memuji Tuhan.
Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi. Yeay! Tangannya semuanya siap-siap dong. Ajak teman-temannya, ajak papa mama, ajak semuanya yang di rumah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ayo, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Kukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yeay. Ayo ajak teman-temannya semua, ajak papa mamanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Kukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, Tuhan dialah Raja, dialah Raja. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Berkati mereka agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tuhan, berkati COVID-19 saat ini agar cepat selesai dan agar kita bisa menjalankan hidup dengan normal lagi. Tuhan, berkati juga keluarga-keluarga di seluruh dunia. Berkati mereka agar diberikan kesehatan selalu dan tidak terkena segala penyakit yang ada. Tuhan, berkati juga guru-guru dan anak-anak yang sedang belajar online saat ini. Tuhan, berkati guru-guru agar bisa mengajar anak-anak dengan baik dan berkati juga anak-anak agar bisa mengikuti kelas online dengan sangat baik dan berkati mereka juga kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan sama-sama dengerin cerita firman Tuhan.
Adik-adik, sudah siap semua? Kira-kira yang akan sharing firman Tuhan, kakak siapa ya hari ini? Yuk kita lihat. Aha! Hari ini kita akan mendengarkan cerita Kak Nathan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Ya semuanya ambil sikap yang terbaik, kita sembah Tuhan lebih lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan dari pertama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita minta sama Tuhan hati yang bisa mengerti akan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah
Shalom. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Luar biasa. Hari ini yuk kita mulai firman Tuhannya dengan berdoa. Mari ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya sepanjang seminggu ini. Seminggu kemarin Engkau telah menolong kami semua. Hari ini ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kakak akan ajak kalian mundur ke waktu lalu, waktu kisah tentang dilahirkannya Tuhan Yesus. Waktu zaman dulu ada beberapa gembala yang sedang mengembalakan dombanya. Tiba-tiba didatangi oleh malaikat dari Tuhan. Lalu malaikatnya tersebut memberitakan sebuah kabar gembira bahwa telah lahir juru selamat. Nah, para gembala mengikuti arahan dari malaikat tersebut untuk pergi mencari seorang juru selamat dunia tersebut. Mereka datang ke sebuah kandang domba dan menemukan sebuah bayi. Wow. Para gembala dengan sukacitanya menyambut kedatangan juru selamat dunia tersebut. Adik-adik, dari cerita tersebut Tuhan selalu menggunakan orang-orang yang sederhana seperti gembala domba tersebut. Para gembala domba tersebut mungkin tidak punya baju yang bagus atau sepatu yang bagus, tetapi Tuhan pakai mereka untuk memberitakan ke seluruh penjuru daerah tersebut bahwa ada kabar gembira bahwa ada juru selamat dunia yang telah lahir. Hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan seorang tokoh dari nenek moyang Tuhan Yesus. Coba tebak siapa ya? Yang istrinya adalah Ibu Sarah. Yap, betul. Tokoh hari ini kakak ceritakan yaitu Bapak Abraham. Abraham waktu itu juga disuruh Tuhan pergi ke suatu tempat yang Bapak Abraham tidak tahu. Bapak Abraham doa lalu meminta petunjuk Tuhan. Tuhan selalu menyuruh Bapak Abraham pergi ke tempat tersebut dan Bapak Abraham mengikuti janji Tuhan tersebut dan Bapak Abraham diberkati berlimpah-limpah. Dari cerita tokoh nenek moyang Tuhan Yesus ini, Bapak Abraham ini, yuk mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Kalau mengikuti perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Misalkan kalau adik-adik sedang kesulitan nih, lagi mengerjakan tugas sekolah online, adik-adik bisa berdoa meminta petunjuk Tuhan Yesus. Nanti dengan bantuan Roh Kudus, Tuhan akan menyertai dan membantu kita semua. Asik kan? Yuk, mari kita mengikuti seluruh perintah Tuhan Yesus agar kita selalu diberkati. Berkat Tuhan tidak memandang orang kaya, orang miskin,
orang susah, orang pintar. Berkat Tuhan tidak melihat atau memandang dari semua tipe-tipe orang tersebut. Yuk, mari ikut Tuhan supaya janji Tuhan akan kita tergenapi. Hari ini kakak akan bagikan ayat emasnya di Alkitab. Yuk, kita buka di kitab Matius 1 ayat 23b. Isinya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi ya. Matius 1 ayat 23b. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wow, dahsyat kan? Kakak tutup firman hari ini dan ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Untuk ibadah hari ini kami telah memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami selalu ya Tuhan, seminggu ke depan, pekerjaan kami, sekolah kami, bermainan kami, semuanya ya Tuhan berkati. Dan curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan ke atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. God bless you all. Tokoh kita minggu ini adalah Abraham ya kakak-kakak. Iya Kak, Abraham yang taat kepada firman Tuhan saat diminta pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan, padahal dia nggak tahu kemana dan seperti apa. Hanya Abraham percaya akan penyertaan Tuhan. Makanya Tuhan sayang banget dan menyertai Abraham terus. Bahkan menjanjikan keturunan Abraham sebanyak pasir dan bintang di langit. Ih, keren! Sama seperti para gembala yang taat mencari Tuhan Yesus saat malaikat menampakkan diri pada mereka. Mereka pergi dan penuh semangat. Dan Tuhan menyertai mereka sehingga mereka bisa menemukan bayi Tuhan Yesus. Keren ya Kak, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Adik-adik mau mengalami penyertaan juga kan? Yuk terus semangat beribadah dan baca Alkitabnya. See you next week adik-adik. God bless you. Adik-adik, kalau kalian mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.